Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 2021 dengan saya Ibu Dinar Pratama. Semoga bisa mengikuti pembelajaran ya. Di kegiatan pembelajaran pertama mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Dan kedua, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran. Selanjutnya kita masuk ke pengertian surat lamaran. Surat lamaran itu sendiri ialah permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Surat lamaran jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan yang baik harus memperhatikan isi dan sistematikanya. Kita sudah mengetahuinya bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan perwakilan dari pelamar. Apalagi di masa pandemi, pelamar tidak akan bisa hadir. Dengan demikian, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis sebaik dan serapi mungkin. Pada kesempatan pembelajaran pertama, kita akan mempelajari isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian, kalian akan mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan di akhir. Mungkin nanti ada contoh surat lamaran pekerjaan di akhir video. Terus ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu terbagi kepada dua. Pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari riwayat hidup. Biasanya kita di sini kebanyakan yang digunakan itu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Mungkin banyak keuntungannya dari sana karena kita bisa melampirkan lebih dari satu. Misalnya perusahaan membutuhkan data-data diri kita seperti sertifikat yang mengampu tentang pekerjaan yang nanti dibutuhkan begitu. Mungkin selanjutnya ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Di sini ada 3 ya, ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Bagian surat diawali, ini yang tesis ya, bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum atau tesis, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Terus ada argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung potensi pelamar. Terus ada penegasan. Bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama dan tanda tangan si pelamar. Mungkin di sana ada diterangkan seperti itu, ada di buku kalian masing-masing yang sudah Ibu bagikan ya. Masuk ke fungsi lamaran pekerjaan. Nah, ada fungsinya ya surat lamaran pekerjaan itu. Pertama, fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran pekerjaan ini berarti pemohon tersebut sifatnya resmi dan tentu akan diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang pertama ada surat fungsinya untuk sebagai alat komunikasi secara tertulis dan sebagai bahan pertimbangan, terus sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Selanjutnya ada sistematika lamaran pekerjaan. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Ini poin-poinnya lebih lengkap, lebih dijelaskan secara detail. Yang pertama, ketika membuat surat pelamaran pekerjaan, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini contohnya seperti ini. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir. Contohnya Papua Barat 28 Agustus 2015. Terus ada lampiran dan hal. Hal itu adalah perihal ya, maksud dari surat tersebut. Misalnya
pemberitahuan permohonan pekerjaan atau apapun, misalnya undangan dan sebagainya. Kalau misalnya di surat-surat ini ya, kalau di surat lamaran pekerjaan ya kita menggunakan perihal pemberitahuan. Terus ada lampiran. Lampiran itu nanti disesuaikan. Jika kalian melampirkan 4 saja ya hanya 4. Tapi jika misalnya banyak ada 10 ya tulis 10 lembar sesuai dengan lampiran yang kalian cantumkan atau sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Misalnya ada fotokopi KTP, foto, pas foto, terus fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi apalagi ya, sertifikat yang pelatihan-pelatihan seperti itu. Selanjutnya ada alamat surat ya. Ini ketentuan dari alamat surat tidak menggunakan kata kepada karena dia tidak menunjukkan kepada perorangan melainkan kepada perusahaan. Terus alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti Bapak HRD atau Bapak manajer, begitu ya. Jadi langsung yang terhormat manajer sukses mandiri. Terus tulisan jalan itu tidak boleh disingkat. Selanjutnya tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Jadi seperti ini, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan M. Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Terus ada salam pembuka. Salam pembuka seperti ini, setelah kata dengan hormat itu diakhiri dengan koma. Setelah itu di bawahnya lagi, tidak boleh di sebelahnya atau dilanjutkan kalimatnya. Terus setelah itu ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan dari pelamar itu sendiri, misalnya kayak mempromosikan diri sendiri gitu ya. Terus ada isi terdapat hal-hal sebagai berikut. Pertama, itu ditulis nama tempat tanggal lahir itu hurufnya kecil ya, tidak menggunakan huruf kapital. Itu nama tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat seperti itu identitas kita ya. Terus ada menyatakan maksud dan tujuan. Maksud tujuan dari kita melamar itu untuk apa, menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Terus ada penyajian lampiran. Yang tadi, ini yang tadi ya, ada 10 lembar. Nah, ini di sini ada penyajian lampiran. Lampirannya ada berapa? Kalau ini cuma 2 ya. Misalnya kita membutuhkan apalagi pas foto, fotokopi KTP. Nah, itu nanti di klipnya itu atau disandingkannya itu tidak sembarangan, sesuai dengan urutan yang kalian tulis. Misalnya 1 itu fotokopi KTP atau pas foto, yang kedua pas foto, yang ketiga transkrip nilai, yang keempat ada ijazah, terus dan selanjutnya. Nah, itu nanti disusun sesuai dengan yang kalian tulis, begitu, jangan sembarangan. Nah, selanjutnya ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan antusias pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Misalnya contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Disebutkan gitu kan. Jangan kita seperti tidak main-main gitu melamarnya. Terus ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Terus ada tanda tangan dan nama terang atau nama jelas kita ya, nama lengkap. Nah, tanda tangan itu sejajar dengan tempat tanggal pembuatan surat. Nah, kalau di tanggal pembuatan surat itu ada di pojok kanan atas. Nah, kalau ini tanda tangan disimpan di pojok kanan bawah. Paham ya? Nanti saya lampirkan ada contohnya di akhir. Selanjutnya di sini ada evaluasi kita ya, latihan soal, cermati penggalan surat berikut. Ini di sini ada soal itu ada 5. Silahkan kalian teliti dikerjakan. Nanti linknya ibu kirim dengan video yang ibu kirim sekarang, ada di Google Classroom kalian masing-masing ya. Terima kasih yang sudah
mendengarkan, menonton video ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.